أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan semesta alam. Jadi Al-Quran itu turun tidak diragu lagi dari Tuhan semesta alam. Siapa yang ragu? Adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi kalau Al-Quran itu adalah turunnya Al-Quran, kepada siapa turun Al-Quran? Kepada Nabi Muhammad. Tidak diragu lagi dari Tuhan semesta. Jadi Quran itu bukan karangan Muhammad. Am yakuluna tarau bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman atahum min nadhirin min qablik. Min qablika la'allahum yahtadun. Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Muhammad telah mengada-adakannya? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yaitu datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Ya, jadi katakan Al-Quran itu turun tidak diragukan lagi dari Tuhan semesta alam. Tapi orang-orang kafir mengatakan Mengada-ngada. Muhammad itu ngada-ada. Tidak ada itu Al-Quran. Nah, itu maksudnya si kafir tadi. Muhammad itu ngada-ngada aja. Al-Quran itu tidak ada itu turun dari Tuhan semesta alam. Nah, kemudian memberikan Al-Quran itu memberikan peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang untuk menyampaikan Al-Quran itu. Mudah-mudahan mereka itu mendapat petunjuk. Jadi setiap manusia itu wajib disampaikan kepadanya Al-Quran itu adalah tidak diragukan lagi dari Tuhan semesta alam. Jadi manusia yang sudah diberikan peringatan, kemudian dia tidak mau mengatakan, itu adalah orang-orang yang kafir. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa istawa alal arsy ma lakum min dunihi min dunihi min waliyyin wala
Allah menciptakan langit dan bumi dan ada yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersembahyang di atas arsy. Begitu bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di antara keduanya, langit dan bumi tadi pada 6 masa. Jadi 6 masa penciptaan langit dan bumi. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Nah, Allah itu bersemayam di atas aras. Nah, apakah kamu tidak memperhatikan, ya kan? Ya kan, daripadanya penciptaan langit dan bumi tadi, dan memberikan syafaat pada. Apakah kamu tidak mendapatkan peringatan terhadap pelajaran apa? Peringatan. Apakah bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat? Tidak ada seorang pun, Pemberi syafaat. tidak ada seorang pun yang menjadikan penolong dan memberikan syafaat. Apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak berpikir terhadap memperhatikan itu mikir? Yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa yakhruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu wal fasilatin mimma ta'udun. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya. Kadar atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Siapa yang mengatur? Yang mengatur langit ke bumi, ya kan? Kemudian yang mengatur langit ke bumi itu dalam masa 1000 tahun, ya kan? Terus mimma ta'udun. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya. Urusan itu naik kepadanya siapa? Kepada Allah. Dalam satu hari. Dalam satu hari. Yang kadarnya lamanya. Dalam lamanya Dalam dalam 1000 tahun. 1000 tahun. Menurut perhitunganmu. Ta'udun. Menurut perhitungan kita, maksudnya perhitungan kamu gitu. Jadi Karena menurut Tuhan sebentar. ya, jadi menurut Allah yang ngatur dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya. satu hari. Satu hari. Dalam satu hari. Naik kepada Allah itu satu hari. Yang kadarnya lamanya satu hari. Adalah 1000 tahun menurut perhitungan kita. Perhitunganmu. Jadi satu hari menurut Allah, tetapi 1000 tahun menurut perhitungan kita. Makanya bagi Allah itu mudah semuanya. Tetapi bagi kita itu lama, sampai 1000 tahun. Itu perbandingan. Allah itu mengatur dari langit ke bumi itu yang lamanya hanya satu hari.
menurut perhitungan kita hanya beda dengan perhitungan manusia hanya 1000 tahun perhitungan. Zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang yang maha perkasa, maha penyayang. Ya, perhitungannya seperti itu, ya kan? Hanya ya gaib bagi manusia, ya kan? Gaib bagi manusia, tidak tahu manusia itu perhitungan. Tetapi bagi Allah itu nyata, kesaksiannya nyata. Allah itu maha perkasa lagi maha. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib. Ya, mengetahui yang gaib Dan yang nyata, yang gaib perkasa dan dan nyata. maha penyayang. Allah itu maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi kalau manusia mengukur-ukur dengan pikirannya tidak bisa. Menurut pendapat dia tidak bisa diukur dengan masa. Perhitungan dari langit ke bumi itu hanya 1 hari. Itu masuk akal kalau menurut manusia, ya kan? Tapi manusia itu mengukur dengan kemampuan dia sendiri. Kemampuan dia 1000 tahun. 1000 tahun. Nah, oleh sebab itu orang yang berpendapat seperti itu gaib baginya, tidak tahu ya. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Yang memperindah segala sesuatu yang diciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Ya. Siapa yang memperindah segala sesuatu dari ciptaan? Allah. Ya, yang memperindah segala sesuatu ciptaan. Kan mulai pula penciptaan manusia dari tanah. Alam semesta sudah indah diciptakan oleh Allah. Kemudian manusia diciptakan lagi dari tanah. Summa ja'ala lahu min sulalatin min ma'in muhin. Ya, lagi. Summa ja'ala lahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari seripati air yang hina atau air mani. Jadi tadi Allah memulai penciptaan manusia itu dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya menjadikan turunan
sebenarnya manusia yang dijadikanlah turunannya itu seperti manusia yang berikutnya adalah dari saripati, air yang hina. Itu siklus kehidupan manusia. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi tadi manusia itu diciptakan dari tanah, kemudian diciptakan dari saripati, ya, air yang hina, kemudian disempurnakan dengan meniupkan roh, ya kan, padanya, kemudian dijadikannya lagi ke pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi sedikit sekali manusia yang bersyukur. Tidak tahu dia asal usul kejadian. Wa qalu aiza dhalalna fil ardi ainna lafi khalqin jadid. Wa qalu aiza dhalalna fil ardi ainna lafi khalqin jadidin bal hum biliqa inna lafi khalqin jadidin balahum biliqa'i rabbihim kafirun. Sembilan, 10 ya? Dan mereka berkata, apakah apabila kamu telah lenyap atau hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhan. Mereka berkata, apabila kami sudah lenyap, hancur dalam tanah, maka kami menciptakan, kami akan berada dalam ciptaan yang baru. Terus Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhan. dia tidak percaya kepada Tuhan. Kalau sudah hancur, ya hancur aja. Kemudian memulai dengan ciptaan yang baru, kan itu maksudnya. Tidak seperti itu bagi Allah. Bagi Allah itu mudah. Orang yang sudah hancur di dalam tanah, tulang belulang itu bisa dibangkitkan lagi menjadi manusia hidup lagi, ya kan? Memulai dari tanah, kemudian dari tanah itu dibangkitkan lagi, hidup lagi seperti biasa, bukan menciptakan yang baru lagi. Bukan yang sudah selesai itu tidak ada daur ulang. Jadi daur ulang yang berikutnya itu adalah
manusia yang sudah hancur lebur yang tulang belulang itu dibagikan lagi, kembalikan lagi ke wanita. Nah, bagi seperti itu mereka yang kafir itu tidak mau menerima dengan akalnya, maka dia ingkar terhadap. Qul yatawaffakum Qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukila bikum wukila Qul yatawaffakum malakul mauti Qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Katakanlah, ya kan? Katakanlah Muhammad bahwa malaikat maut akan mencabut nyawamu, ya kan? Kemudian akan dikembalikan pada Tuhan. Jadi nyawa yang roh yang ditiupkan tadi dicabut lagi oleh Allah, malaikat maut. Tugas malaikat maut. Walau tara idzil mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Ya. Ketika orang-orang yang kafir tadi menundukkan kepala mereka, penyesalan, ya. Kalau kamu tidak melihat orang-orang yang kafir itu menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka, dia mohon, ya Tuhan kami, ya kan? Kami mendengarkan, kami melihat, dan kami mendengarkan. Kembalikanlah kami ke dunia untuk kami berbuat baik. Sesungguhnya kami yakin kan apa yang kami ucapkan. Salah, mengerikan sekali, ya kan? Ketika penyesalan datang, sudah dicabut nyawanya, dia minta kembali lagi, hidup kembali dengan menundukkan kepalanya kepada Allah, supaya minta kembali ke dunia, akan menjadi orang baik.
Padahal di waktu dia masih hidup, dia masih melihat, masih mendengar, dia tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada manusia. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni jahannam. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama min jin la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan ketetapan dariku, pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Kata Allah, jika kau menghendaki, ya kan? Kalau Allah menghendaki, Dia akan menepati janjinya untuk setiap diri manusia akan diberikan petunjuk. Kalau Allah menghendaki. Tetapi Allah itu sudah benar-benar menetapkan, ya, mengatakan orang-orang yang ingkar itu tempatnya di neraka jahanam, tidak bisa ditawar-tawar lagi, ya kan? Sebangsa jin dan manusia, semuanya. Jadi tidak bisa istilahnya hari ini janji Allah begini, besok berubah lagi janji Allah begini. Tidak seperti itu Allah. Allah itu kalau apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah merupakan sebuah ketetapan. Ia jalani ketetapan itu. Kalau memang manusia itu ingkar dan kafir kepada Allah, tempatnya di neraka jahanam. Gak bisa. Saya akan kembali lagi, ya Allah, saya akan bertobat lagi. Tidak bisa. Tapi Allah itu memberikan 24 jam kepada manusia itu untuk bertaubat sebelum mati. Kalau sudah mati tidak bisa bertobat lagi. Ya, seperti yang dicontohkan orang-orang kafir tadi menghadap kepada Allah. Wazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza maka rasakanlah olehmu azab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan hatimu. Ini hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu
dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Kata Allah, rasakanlah yang azab ini. Kalau Allah memberikan azab, sudah diberitahu Allah yang memberi azab, ya diazab oleh Allah. Kenapa? Sebab lalai. Disebabkan mereka itu lalai dengan hatinya, tidak menghadap hatinya itu. Seolah-olah hanya peringatan-peringatan dalam Al-Quran itu hanya dianggap enteng gitu. Itu hanya nanti aja. Tidak bisa seperti itu. Bertobat nanti saja tidak bisa. Ngaji nanti saja tidak bisa. Ada kesempatan waktu. Buka, perbaiki diri. Kemudian istighfar kepada Allah bahwa kita ini banyak kurang. So, azab Allah itu dekat sekali kepada manusia itu. Jadi oleh sebab itu manusia itu diingatkan sebelum mati bertobat dulu. Cara bertobat memperbaiki diri dengan membaca Al-Quran dan memahami informasi dan petunjuk yang ada dalam Al-Quran supaya manusia itu lurus jalannya. Jangan seperti orang-orang kafir, nanti setelah mati hidup lagi baru menghadap kepada Allah. Jadi kita sebelum mati kita persiapkan diri kita untuk membekalan kita di tempat akhirat. Itu sampai apa belum? Sudah. Jadi baca belum Al-Quran? Sudah. Dipahami informasinya. Innama yu'minu biayatina allazina idza zukiru biha Innama yu'minu biayatina allazina idza zukiru biha kabru sujadaw wa subahu alladzina idza zukiru biha kharru sujadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang-orang yang beriman dengan ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka mensyukur atau sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Allah, orang-orang yang beriman, ya kan, dengan ayat-ayat kami, maksudnya dengan ayat-ayat kami dengan Al-Quran. Apabila diingatkan, ya kan, Quran itu padanya, mereka itu bersujud dan menyucikan diri dan bersyukur kepada Tuhan mereka, dan mereka itu tidak menjadi orang yang sombong. Takbirun itu adalah orang yang sombong. Tidak sombong itu orang-orang beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman pasti sombong, tidak mau diberikan peringatan, tidak mau sujud, tidak mau mensucikan diri, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Itulah orang-orang yang karakter manusia yang sombong.
tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menyimpankan sebagian daging rezeki yang kami berikan kepada mereka. Lambung mereka jauh. Kenapa lambung jauh mereka? Maksudnya Lambung itu mereka kan jauh lapar dari ya. tempat tidurnya. Nah, lambung mereka jauh dari tempat itu. Maksudnya manusia itu kalau yang dekat dengan Allah, mau dekat dengan Allah, dia tidak lambungnya itu kelaparannya itu. Dan tidak tidur, ya kan? Dia bermohon memunajat kepada Allah. Apa yang diminta? Supaya amalannya itu jangan sampai ditolak. Jadi bangun malam itu diminta. Itu yang dimaksud dari lambung mereka itu kan orang tidur itu kan lambungnya itu tidur di tempat tidur. Dia jauh dari tempat tidur. Bangun artinya. Jadi lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Jangan begitu Jadi nyambung. mereka berdoa merasa takut. Merasa takut. Jadi kalau orang misalnya ngorok aja terus, udah malam seharusnya bangun. Kalau udah tidur cukup bangun. Kemudian berarti jauh lambung kita dari tempat tidur. Nggak pingin tidur terus, itu maksudnya. Maksudnya lambung itu jauh dari tempat tidur. Dia berdoa kepada Allah dengan rasa takut. Apa yang dirasa takut? Ya, takut terhadap azab Allah. Takut terhadap amalan-amalan dia tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Takut dan penuh harapan. Penuh harapan. Dan mereka menyimpankan sebagian harta rezeki mereka pada mereka. Ya. Penuh harapan. Jadi kalau takut itu penuh harapan. Apa harapannya? Untuk dia selamat. Dia kan dari azab Allah. Berapa sih? 15, 16 kan? Sampai sini dulu ya. Shadaqallahul azim. Hah? 16 ya? Ya 16, 17. 17 ya. Ibu ada baterainya. Bawahnya. Yang ketiga ada tugas di dada. Semua lampu kalau tidak ada.